Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Ansa Teknikal dan Barang Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 2 Mei 2023, sell on my own go. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai ISG dan juga beberapa sampilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika terserah, silahkan sampaikan aja, bisa via Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman nanti saya jawab kok sesuai dengan waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten sabari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari ini transaksinya juga cukup ramai, 10,2 triliun dengan pergerakan asing akhirnya net sell juga 210 miliar. Dominan di pasar reguler 226 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 15 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada Bank Mandiri 171 miliar, Astra 110 miliar, MDK 66 miliar, NCKL 49 miliar, BBNI 24 miliar, Indosat 21 miliar, HIL 18 miliar, CTRA 17 miliar, IJBB 11 miliar, Inco 8 miliar, MAPA 7 miliar, BBRI 5 miliar, MIDI 5 miliar, BRPT 4 miliar, Bukalapak 4 miliar, dan INDF 4 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham jaringan asing. Ada Telkom 201 miliar, BBCA 91 miliar, BTPS 81 miliar, SMGR 66 miliar, Pegas 46 miliar, KLBF 23 miliar, MAPI 22 miliar, Adaro 18 miliar, Unilever 15 miliar, Saratoga 14 miliar, Mitratel 12 miliar, NISP 14 miliar, Goto 9 miliar, Antam 8 miliar, S1 5 miliar, SCMA 4 miliar, MTEK 4 miliar, Mayora 4 miliar, dan Sido Muncul 3 miliar. Mohon maaf ya, ini sebagaimana yang teman-teman dengar, kebetulan saya juga baru agak kurang fit untuk tenggorokan saya baru batuk dan agak parah. Jadi kalau misalkan nanti ini mungkin konten juga saya nggak bisa lama-lama karena baru batuk ini. Dan kalau misalkan di tengah jalan nanti ada batuk-batuk dari saya, ya harap dimaklumi juga. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG. Cuman sebelum itu saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang kemarin merasa sudah mendaftar grup Telegram CCS untuk bulan Mei, diharapkan segera bergabung ke grup Telegram. Karena sudah mulai efektif berjalan mulai hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah mendaftar kemarin, silakan cek email masing-masing dan segera bergabung. Kalau merasa sudah mendaftar dan tidak dapat email, bisa hubungi saya melalui DM Instagram, nanti akan saya bantu secara manual. Oke, kita akan langsung masuk aja ke analisa teknikal ISG, di mana hari ini market melemah. Di mana hari ini market melemah. Sebenarnya kalau misalkan kita mau pertemukan dengan agenda-agenda itu banyak ya. Mau ada FOMC, mau ada apalah itulah dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan kita spesifik ke price action, sebenarnya simpelnya memang ISG itu baru kena resist dan tidak berhasil breakout. Maka yang itu yang terjadi, dia reject dari resistnya seperti itu. Dan itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Jadi ibarat kayak ya kayak bola lah, kayak bola biliar itu. Kalau misalkan dia habis kena tembok, kalau gagal breakout ya pasti kan dia bakal mantul ya. Jadi ya kira-kira seperti itu. ISG habis pergerakan naik, kena tembok dan dia gagal breakout. Jadi yang terjadi adalah retracement atau koreksi, atau yang bisa disebut dengan rebound. Kalau di bawah, di atas pun juga bisa pakai rebound sih. Yang jelas memang sesimpel itu untuk price action saat ini. Jadi terlepas dari ya kalau kita mau cari katalis itu banyak ya, mau FOMC kayak mau apa kayak yang lain sebagainya banyak. Cuman kalau dari price action ya ISG gagal breakout resisten 6962 dan akhirnya melemah. Kemarin juga sudah saya wanti, ini ada inside bar, bisa jadi penan, bisa jadi inside bar juga, dan ternyata dia memilih untuk breakdown ke bawah. Maka dari itu sudah ada konfirmasi untuk koreksi, cuman so far pun saya rasa masih so good seperti itu. Market ini baru bakalan jelek kalau jebol 6735 karena dia bakal breakout structure.
atau yang sering biasa disebut dengan breakdown structure lah. Ini ya, dia punya low di sini 6735. Kalau sampai dia jebol 6735 lalu dia naik lagi, itu pullback untuk turun lebih dalam. Tapi selama dia tidak jebol 6735, ya masih ada potensi ini pelemahan untuk menguat lebih tinggi seperti itu. Bahkan juga sebelumnya kalau misalkan kita nggak pakai flag ya, kita pakai cup handle, di mana ini cup dan ini adalah handle-nya, breakout, dan saat ini sebenarnya market sedang retest. Even closingnya pun juga bagus. Setelah kena support, dia ada rebound yang cukup kuat juga dari bawah seperti itu. Ya simpelnya sih saat ini masih dalam batas oke sih IHSG ini, karena juga tidak belum ada breakdown structure sama sekali. Baru koreksi doang karena gagal breakout resisten 6962. Masih menarik untuk dipantau, masih menarik untuk di buy, dan kalau mau saya sih tinggal pantau aja nanti perjalanan ke depan seperti itu. Yang jelas untuk sekarang gunakan beberapa support nih, 6870, 68, baru setelah itu 6750 seperti itu. Sedangkan ya kalau misalkan kita pakai mohon maaf, kalau misalkan kita pakai another view ya, kita hapus coret-coretan ini karena IHSG same low dan juga IHSG same high, maka kita bisa asumsikan saat ini market sedang berada dalam structure sideways. Kalau kita pakai view ini, jelas sekarang bukan area entry yang bagus. Kalau sideways, entry bagusnya di mana mas? Ya paling bagus di sini, di same low-nya ini. Tuh, jadi ya semua bisa terjadi menurut saya karena dia belum ada breakout ya. Mau nggak mau dia belum ada konfirmasi. Konfirmasinya memang kalau dia break 6960 dan masih belum dikasih dan masih reject lagi. Jadi misalkan ya IHSG turun sampai 6500, itu pun masih tidak jelek seperti itu. Karena ya dia memang baru sideways. Kecuali dia breakdown bawah, nah itu baru bakalan jelek karena dia keluar dari sideways dan melanjutkan downtrend ya, seperti itu. Kemarin sih saya jujur ya berharapnya IHSG itu breakout dulu, jadi ada konfirmasi, baru misalkan mau koreksi pun itu nggak jelek, mau sampai berapapun. Cuman ya ternyata market mintanya sideways, jadi ya kita bisa gunakan kalau pada range yang lebih besar ya, itu resisten di 6960, sedangkan supportnya ada di sekitar area 6500. Jelas spread yang lebar dan sekarang juga bukan area yang bagus untuk entry, maka dari itu jangan lupa selalu batasi resiko seperti itu. Nah, kalau misalkan sideways gini, cicil buy-nya bagusnya di mana mas? Nah, bagusnya sih 60% ke bawah, which is kita juga bisa pakai Fibonacci ya. Jadi ini beberapa support dari IHSG 68, 6750, ini 6870, 6870, 68, 6750, 67, 6630. Ya kalau mau nawar split sih sebenarnya kita mulai buy-nya di sini nih. Kalau kita bermain sideways ya. Tuh, cuman kalau misalkan teman-teman toleransinya tinggi, mau pakai cup handle pun juga bisa di atas. Yang jelas semua bisa terjadi di market. Tinggal PR kita bagaimana kita menyesuaikan aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tinggal gunakan area tadi dan juga batasi resiko. Itu untuk IHSG, kita langsung masuk ke saham pilihan. Mungkin nggak bisa banyak-banyak ya, karena saya juga baru kurang fit. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen coba cek si BTPS. Ini memang untuk view besarnya kurang bagus. Kemarin sempat naik tuh buat dividen doang, dan setelah selesai dividennya ya langsung kayak gini. Oke, hari ini BTPS turun 6,78%, ARB, volume gede banget, dan ya memang masih belum oke. BTPS ini belum ada view bagusnya. Terakhir kita pakai setup symmetrical triangle ya, dimana dia sudah breakdown. Saya sih jujur ya waktu itu berharap banget BTPS tuh breakout ke atas. Cuman ya itulah definisi market selalu benar. Ternyata dia memilih jalan ninjanya dan jebol ke bawah pada saat itu. Nah ini ya, dia punya symmetrical triangle dan akhirnya breakdown. Bahkan dia juga sudah breakdown structure 2 kali, dia punya lower low seperti itu. Nah pada view kecil terakhir BTPS dia bottom di area sekitar 2000 dan ada katalis mau bagi dividen ya. Sempat naik kemarin sampai 2250, cuman ternyata itu cuman swing high doang, karena dia masih kejedot downtrend line dan juga masih ada reject yang cukup kuat. Nah saat ini BTPS terlihat berada di area supportnya, itu di sekitar 2000 sampai area 1925, dan kalau menurut saya itu adalah last defense dari BTPS.
Kenapa? Karena kalau area tersebut jebol, dia bakalan lower low, dan itu indikasi dari pergerakan downtrend. Artinya masih melanjutkan koreksinya dia, seperti itu. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman punya barang, kalau misalkan BTPS jebol jadi dari 1920 ya, saya rasa itu sudah sinyal untuk exit kalau menurut saya. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing seperti biasa, seperti itu. Nah, untuk target kira-kira kemana mas untuk BTPS ini ya? Kita bisa tarik sini aja karena dia sudah lower low ya, sampai ke atas nih 1600 sampai 1400 seperti itu. Kalau belum punya barang wait and see. Kalau menurut saya sih amannya ya minimal tunggu bottom, tunggu breakout, tunggu konsol. Itu bakalan lebih aman untuk entry di saham yang baru koreksi kuat seperti ini. Tapi kalau punya barang ya atur-atur sih porsinya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Terus sekarang support di 2000 sampai 1920. Tuh, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action jelek, trend jelek, auto transaksi pun jelek, bahkan jelek banget ya. Big distribusi, sebelumnya udah distribusi masif, hari ini pun juga sangat besar. Seller cuma 9, buyer ada 50, dan ini retail semua. IFYP, PDGR dan seterusnya. Jadi ya jangan dilawan, biarkan koreksinya selesai dulu. Itu untuk BTPS. Kita lanjut. Saya pengen bahas siapa ya? Adaro kayaknya menarik nih. Kita coba cek Adaro. Sayang banget. Saya kira dia sudah valid inverted head and shoulder-nya. Cuman dia ya lagi-lagi market berkata lain. Oke, Adaro hari ini turun. Dia turun 4,79%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar dan membesar. Terakhir Adaro naik sampai 3120, reject dulu, dan kemarin sempat berhasil breakout 3120. Waktu itu saya menggunakan skenario inverted head and shoulder, dimana itu shoulder kiri, lalu ini head, dan ini shoulder kanannya. Sebenarnya closing udah bagus ya, cuman hari ini entah kenapa dia koreksi cukup signifikan dan closing di 4790 seperti itu. Nah, yang saya lihat saat ini Adaro terlihat adanya pelemahan, dan kalau menurut saya ini ada potensi view bakal direvisi dari yang sebelumnya inverted head and shoulder bakal berubah menjadi uptrend channel seperti itu. Nah, dan ya targetnya pas di 3250 tetap. Cuman skenarionya jadinya uptrend channel. Jadi ada potensi dia saat ini sedang swing low, dan target koreksinya sih mungkin sekitar di 2900 seperti itu. Nanti kalau misalkan kena 2900 lalu ada reject, ada potensi dia bakalan swing high. Nanti biasanya pas sama momentum dividennya si Adaro. Karena juga itu bulan-bulan apa itu? Bulan-bulan Mei, pas saat ini sudah mulai masuk Mei juga. Seperti itu. Skenario ini bakal gagal kalau Adaro jebol dari 2860. Jadi untuk uptrend channel ini bakal gagal ya kalau jebol dari 2860. Maksudnya gimana mas? Misalkan dia besok gini, jebret baru naik. Nah, ini biasanya naiknya pullback, lower high doang atau same high baru untuk turun lebih dalam seperti itu. Kalau dilihat dari teman-temannya yang lain ya, batu-baraan yang lain, memang sebenarnya katalis untuk jangka panjang sudah kurang bagus. Cuman buat trading pendek doang, dan saya pun juga targetnya masih target pullback. Yang jelas itu sih untuk sekarang view-nya perhatikan 2860 karena disitu adalah breakdown structure-nya si Adaro. Selama nggak jebol harusnya oke, pasti ada rebound. Tapi kalau dia jebol ya jangan lupa trailing stop aja seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya sama ya, price action jelek, transaksi pun auto jelek, tertahan di moving average yang baru aja golden cross. Tinggal kita lihat apakah besok ada pelemahan lagi atau auto rebound seperti itu. Untuk Adaro, kita lanjut. NISP atau Saratoga. NISP boleh deh. Oke, kita bahas NISP ya. Spesial nih untuk salah satu klien saya. Oke, hari ini NISP naik. Dia naik 4,22%. Candlenya solid, volumenya pun besar. Terlepas dari katalisnya apa ya, ini beda banget chartnya. Trading view sama Stockbit. Yang benar sih setahu saya ya itu yang Stockbit, karena baru error nih trading view. Cuman ya nggak masalah, kita pakai yang ini.
Dia gap down, gap up 865, sekarang juga 865. Ya, nggak masalah, kita pakai ini aja. Ini kalau menurut saya lebih ke arah window dressingnya sahamnya Lo Keng Hong sih, Pak Lo Keng Hong ya. Kalau kita lihat saham-sahamnya baru pada terbang semua, Gajah Tunggal, terus ada apa namanya, Kelipan Finance dan macam-macam lah. Kayak universe-nya Pak LKH baru pada naik. Dari RSP pun juga ikut jalan. Kalau saya juga salah satu di portofolio dia. Correct me if I'm wrong. Cuman saya bakal bahas lebih detail ke price actionnya aja. Nah, sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu. Dimana NISP ini sebelumnya dia punya structure uptrend karena dia punya higher low dan juga higher low. Terakhir dia bottom di 560 dan sekarang naik sampai 865. Satu hal yang menarik dari sini, kalau kita lihat sudah ada breakout structure dari si NISP. Cuman ini pakai candle monthly ya, jadi belum belum closing, bahkan baru opening. Nah, kalau kita perkecil pakai weekly, ya closingnya sama, masih besok Jumat. Cuman terlihat momentum yang sangat kuat dari si NISP ini. Nah, saya bakal langsung cari target dari NISP. Dan untuk sekarang kita pakai view pullback dulu, karena NISP sudah berhasil breakout ya dari resisten-resistennya. Tinggal kita tarik aja. Ini dari, kita pakai view besar dulu. Nah, ini 800, ini high-nya di 1240. Kita tarik sampai low-nya di sini. Ini 555. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si NISP. Kalau kita lihat, dia sedang menuju area pullback-nya, itu di sekitar 910 sampai area 1045. Sampai area 1045. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang di NISP, bisa perhatikan area tersebut. Kalau ada reject itu bakalan jelek. Tapi kalau berhasil break, nextnya dia di 1240. Baru setelah itu dia bakalan ke 1685 sampai 2040. Kalau berhasil breakout 1240, atau yang sering kita sebut dengan higher high pada structure terbesarnya. Seperti itu. Itu untuk view besar. Kalau misalkan kita pakai view kecil, kita masuk ke daily. Kita bisa tarik yang di sini juga karena sudah berhasil higher high ya. Ini dari 855 sampai kemarin bottomnya di 555 karena dia sudah berhasil higher high. Nah, targetnya pun mirip-mirip. Ini di sekitar 1000 sampai 1115. Ya, mirip sama tarikan yang di sini ya. Nih. Tuh. Mirip sama tarikan tadi yang di sini. Nah, ya kan? Sekitar 0,618 sampai 0,786 atau area pullback. Jadi untuk sekarang bisa perhatikan area tadi yang sudah saya sebutkan ya. Kalau misalkan di sana masih terlihat kuat bayarnya, itu bagus. Tapi kalau misalkan sudah mulai bayarnya lemah, sellernya muncul, nah jangan lupa untuk trailing stop. So far so good dari price action dan volume pun saya lihat sangat bagus ya untuk kenaikannya. Naik terus disertai dengan volume yang besar terus. Dan ya, saya rasa belum ada sinyal sell sama sekali. Lebih ke arah perhatikan resist ini dulu aja. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya terjadi distribusi yang sangat signifikan. Cuman kalau saya sih perhatikan ini agak bias ya. Ini juga dari buyer sellernya pun juga sama. Dari value-nya pun juga mirip-mirip. Jadi lebih ke arah ketektokan sih kalau menurut saya. Maksudnya walaupun di kiri ada retail-retail, di kanan pun juga sama aja. Jadi ya kepentingan khusus. Kalau misalkan bingung dari transaksi yang seperti ini ya, simpelnya ikuti price action aja. Selama price action masih oke, itu nggak ada yang masalah sama sekali. Seperti itu. Gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjut masuk ke yang dibeli asing. Saya pengen bahas dari MDKA dulu deh. Ini cukup banyak holders ya di grup saya juga, grup CCS, dan non grup pun subscriber pasti banyak yang pegang MDKA ya. Oke, sekarang kita bahas. Kita pakai gambar bersih aja, coretan baru. Hari ini MDKA turun 2%, candlenya kecil. Ini sih ya. Maksudnya kalau kita lihat volumenya besar. Volumenya besar akhir-akhir ini, tapi pergerakannya kecil-kecil. Biasanya ini indikasi dari akumulasi, kalau nggak distribusi. Tapi kalau kita lihat sih dari bentuknya kayaknya agak kurang enak. Cuman ternyata by indikator terjadi akumulasi. Tapi kalau kita perhatikan sellernya lebih dikit dari buyer. Jadi kalau menurut saya ini tetap distribusi MDKA ini, walaupun terlihat adanya akumulasi ya. Nah, sekarang kita bahas terakhir setup. Kita punya uptrend channel dari si MDKA ini ya, di sini.
uptrend channel dari si MDKA yang kalau kita lihat sangat disayangkan sekarang sudah jebol uptrend channelnya ya. Untuk setup ada dua. Yang pertama itu dia pullback sampai ke sini ya, 45, 46, baru setelah itu swing high itu 55 sampai 5850. Even tarikan di sini yang sudah dia breakout pun juga masih reject kuat dari Fibonacci 0,5. Terakhir MDK naik sampai 4320. Waktu itu saya masih pakai Fibo yang di sini ya. Karena yang sudah di break baru yang di sini. Itu di area sekitar Fibonacci 0,5 ditambah juga dengan support yang become resisten. Sebelumnya di sini support, ketika breakdown dia pullback jadi resist, pullback lagi jadi resist lagi, dan akhirnya dia double top. Top 1, top 2. Koreksi yang kemarin berpotensi untuk membentuk higher low pada structure lebih besar di 0,786 sampai 0,618, hari ini malah gap down dan closing di 3860. Nah, berhubung MDKA kalau kita lihat ya sudah jebol 0,786, sudah jebol uptrend channel. Saya rasa sih untuk sekarang ya save-nya MDKA ini kita bilang sedang sideways. Ya, karena dia bakal menuju same low-nya. Seperti itu. Dengan range sideways itu ada di sini. High-nya di sekitar 4320, sedangkan low-nya itu di 3800. Mohon maaf. Low-nya di sekitar 3850 sampai 3770. Nah, artinya apa? Untuk sekarang perhatikan area ini aja, 3850 sampai 3770 ya. Dimana kalau misalkan dia jebol, artinya MDKA gagal swingnya dan dia bakalan lower low dan dia bakalan punya structure downtrend kalau sampai jebol ya. Untuk ini 3770. Tapi kalau misalkan dia besok rebound tidak jebol 3770, ada potensi untuk jadi sideways seperti itu, dengan target di 4320 lagi seperti itu. Jadi simpelnya bisa perhatikan dulu aja 3850 sampai 3770. Kalau bertahan itu ada harapan dan bagus, tapi kalau gagal ya kalau jebol ya artinya dia gagal. Kita lihat dalamnya. Kalau track ke belakang memang akumulasi sebenarnya masih sangat bagus. Cuman memang kalau di dekat-dekat ini pun juga kelihatan sedang ada yang merealisasikan profitnya. Even di seller side juga ada retail, di buyer side juga ada retail. Jadi lebih ke tek-tekoan sih ini. Ya, simpelnya sih ikuti price action ya kalau menurut saya tetap. Tuh. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Tuh untuk MDK, saya akan lanjut coba cek si Indosat. Kemarin sudah kita bahas ya. So far dia sukses untuk view yang bagus, berarti kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. INTP, TBIG. Saya bahas satu deh. Saya bahas TBIG aja, yang sangat disayangkan dia juga breakdown support. Sebenarnya kalau udah konsol sideways itu bagus ya, tapi kalau reversal, cuman sayangnya dia gak reversal, malah masih breakdown dan melanjutkan lower low. Oke, hari ini TBIG turun lagi, dia turun 6,8%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar dan membesar. Terakhir TBIG koreksi, sudah saya wanti dia jelek kalau jebol 2650 ya. Nih 2650 kalau sampai dia jebol jelek, karena dia yang sebelumnya uptrend, higher low, higher high dan seterusnya, dia mulai downtrend, reversal, triple top atau apapun itu. Yang jelas dia punya structure downtrend. Turun sampai 2050, sempat sideways cukup panjang sejak bulan Januari sampai sekarang dia sideways, konsol cukup menarik. Cuman ternyata market berkata lain, dia nggak breakout, malah breakdown dan masih melanjutkan penurunan seperti itu. Nah, untuk saat ini artinya TBIG masih akan terkoreksi karena dia juga baru breakdown dari sideways-nya, dan kalau menurut saya sih koreksinya bisa cukup jauh juga ya untuk si TBIG ini. Kalau kita mainkan big view-nya, misalkan kita pakai monthly ya untuk biar kelihatan peta peta totalnya. Ntar saya pengen iseng-iseng, siapa tahu menemukan udang di balik bakwan. Cukup menarik ternyata. Dia berarti kemarin swing high ya. Bisa aja ini saat ini dia sedang dalam kondisi swing low untuk menuju uptrend channelnya. Untuk another view lah. Cuman kalau misalkan view lain, kita misalkan pakai weekly aja deh, time frame yang lebih kecil ya. Dimana di sini dia ada uptrend channel juga. Sudah kelihatan dia jebol sih kalau ini, kalau menurut saya.
Jadi kita bisa tarik dari Fibo yang paling bawah aja sampai ke atas ya. Dan masih cukup jauh sebenarnya area retracement dari si Tebik. Jadi ya untuk sekarang kembali wait and see. Kemarin memang sempat sideways dan cukup menarik. Saya pun juga cukup tertarik ya, walaupun belum beli. Cuman ya ternyata market berkata lain, dia masih breakdown dan melanjutkan penurunan. Jadi ya seperti itu. Untuk support kita bisa gunakan 1900 untuk saat ini. Nextnya kalau dia jebol ya di sekitar 1700, dimana itu pas di gap Tebik. Seperti itu. Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk resist saya rasa ini sudah bakalan jadi resisten kuat 2200 sampai 2000 ini. Jadi ya jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, walaupun ke belakang akumulasi yang bagus ya, hari ini terjadi distribusi yang cukup masif juga. Ya, simpelnya ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Tebik kita masuk ke yang hijau-hijau terakhir, karena marketnya gini juga. Yang jalan saham-saham kecil. Gajah Tunggal itu big view-nya bagus banget, serius. Tadi saya sempat coret-coret juga, kayaknya bisa satu bagger itu 1200-an lebih targetnya. Sepertinya itu dulu aja lah ya untuk konten kali ini. Ini juga layar semakin kurang bersahabat. Jadi mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Mohon maaf juga kalau agak kurang nyaman atas tadi saya sedikit banyak batuknya ya. Dan jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support mana itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.